Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan man ittaba'ahu ila yaumiddin, yang artinya termasuk golongan yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Ya, kalau kita belum sempat atau tidak sempat bertemu dengan Rasul di dunia, semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan bertemu di akhirat. Tentu bertemu dengan Rasul di akhirat adalah di surga, bukan di neraka, karena Rasul pasti di surga. Rasulullah SAW telah menegaskan, lan yudkhilanna ahadakum amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Tiada seorang pun dari kamu punya amal soleh yang menjamin kamu masuk surga. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Ya, termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja aku sudah mendapatkan jaminan dari Allah untuk masuk surga, bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat dan karunia-Nya. Jelas bagaimana mungkin Rasulullah tidak masuk surga. Para kader-kadernya saja sudah dijamin sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Jelas sekali ayat ini menerangkan tentang hakikat kehidupan muhajirin dan ansar yang sudah ditunggu dengan surga. Kalau muhajirin dan ansar merupakan kader yang dibina Rasul, dijamin, ditunggu dengan surga Allah, ya apatah lagi tingkat Rasulullah SAW. Adapun ada seorang tokoh yang menyatakan tidak dijamin, tidak ada jaminan. Ya, kita mohonkan ampun kepada Allah untuk beliau dan mohonkan kepada Allah hidayah dan taufik agar beliau kembali lagi kepada yang hak, yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan dari salah seorang penanya yang statusnya sebagai seorang suami. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya dan istri udah 5 hari tidak bertegur sapa. Apakah itu diharamkan? Tolong pencerahannya Ustadz, terima kasih. Ya, Alhamdulillah, keterus terangan ini adalah merupakan satu upaya, sudah satu langkah menuju perbaikan. Apalagi sampai permohonan kepada seorang hamba seperti saya, yang tentunya saya tidak punya kelebihan apa-apa, tetapi pernyataan Anda menyatakan hal itu sudah langkah kedua. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas kesalahan yang dilakukan berupa tidak tegur sapanya selama 5 hari. Oh, jadi dosa tidak tegur sapa 5 hari. Jangankan 5 hari, 4 hari pun. Batas akhirlah 3 hari cukup. Itu pun bukan sama suami istri itu. Kalau dengan orang luar. Kalau suami istri ya setiap hari bertemu. Masa sampai tidak tegur sapa? Hendaklah segera diperbaiki. Mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri bapak dan untuk diri istri, agar bisa dipertemukan. Allah yang menggenggam kalbu hamba-hambanya. Allah yang mengatur isi kalbu semua hambanya.
Dan Al-Quran sudah mengingatkan, khatamallahu ala qulubihim. Kalau Allah sudah menutup ke atas kolbu manusia, oh sudah berat. Kita jangan sampai kolbu kita tertutup. Dan Al-Quran mengingatkan dengan kalimat surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi sehingga kalbu mereka berfungsi, digunakan untuk berakal. Qulubun ya'qilun. Ketika berfikir, libatkan kalbu. Kalau kita sewaktu berfikir melibatkan kalbu, artinya melibatkan keimanan, maka nanti ada komunikasi yang terus berkesinambungan antara akal dengan kalbu, antara keyakinan dengan pemikiran. Banyak orang yang pintar, yang cerdas, tapi tidak tahu mau dipakai dalam hal apa kecerdasan kepintaran itu, karena tidak ada dorongan dari kalbu. Kita sangat penting untuk menyatukan antara hasil kalbu dengan hasil akal. Semoga Bapak yang bertanya ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keharmonisan komunikasi suami istri, bukan hanya sampai akhir hayat di dunia, tapi sampai memasuki alam akhirat. Banyak orang yang berkata atau berdoa untuk pengantin, didoakan sampai tua, jangan sampai berpisah, jangan sampai banyak masalah. Duh, sayang amat cuma sampai tua. Kan belum tentu tuanya juga. Tidakkah sebaiknya sampai di akhirat, sayang menyayangi, cinta mencintai, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Jadi langkah apa yang mesti ditempuh oleh seorang suami yang sulit untuk berkomunikasi dengan istri? Pertama, menghadap kepada Allah. Allah yang menggenggam kalbu Anda berdua. Sangat mudah bagi Allah untuk mempertemukan orang yang sebelah timur dunia dengan sebelah barat dunia. Dipertemukan akrab. Ya apalagi yang sehari-hari di rumah. Lebih gampang lagi. Lalu setelah itu, memohon juga kepada Allah untuk supaya diberi kemudahan bisa bertemu. Jadi pertama memohon kepada Allah khusus untuk kalbu. Ya Allah, pertemukan kalbu kami, sudah sekian hari kurang harmonis. Setelah itu, ya Allah bimbinglah aku agar mampu bertemu dengan dia dan berikan kepadanya kesiapan menerima aku. Dan setelah itu, aku akan minta maaf kepada dia. Allahu Akbar, indah. Kata minta maaf, kalimatnya ringan. Tetapi manakala tidak didukung dengan niat yang kuat, berat mengucapkannya itu. Namun manakala sudah memang termotivasi oleh keimanan, insya Allah ringan. Karena pahalanya sangat luar biasa. Orang yang minta maaf lebih dulu, tentu lebih utama nilainya, lebih afdol nilainya, dibanding dengan sekedar menerima permintaan maaf. Silahkan berlomba antara suami dengan istri. Manakala ada kesalahan, suami merasa berat untuk berkomunikasi dengan istri, segera minta maaf. Istri merasa berat untuk berkomunikasi kepada suami, segera minta maaf. Bila dua-duanya punya niat untuk minta maaf, subhanallah, akan gampang untuk bisa terwujud kembali keharmonisan yang dicita-citakan bersama. Jadi segera perbaiki komunikasi, jelas dosa, dan suami punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki punya tugas sebagai penegak, sebagai yang meluruskan. Menegakkan apa? Menegakkan yang lumpuh, yang lesu pada diri wanita. Meluruskan yang bulak belok pada diri wanita.
laki-laki yang bertugas. Dan mana mungkin bisa menegakkan kalau dirinya belum tegak? Mana mungkin bisa meluruskan kalau dirinya belum lurus? Oleh karena itu, menghadap dulu kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu baru melangkah untuk melakukan perbaikan komunikasi antara suami dengan istri. Semoga Allah berikan kemudahan kepada Anda berdua untuk dapat menjalin komunikasi lebih baik lagi untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara, untuk selama-lamanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi